Untuk juga sebelum memakai harus kita cium dulu. Lalu kita harus berkata, ya Tuhan, pakaikanlah aku pakaian kebiaraan, agar aku tetap rendah hati, tetap sabar, tetap sederhana, dan tidak menonjolkan diri. Apakah para suster misionaris yang dari Belanda, suster, pernah memberi pesan dan warisan kepada suster sebagai suster pribumi pertama di kongregasi suster-suster Fransiskus ini? Silakan. Oh iya, terima kasih juga ya. Memang saya katakan pesan dan warisan. Yang pertama itu kita sebagai suster Fransiskan harus kita menghormati pimpinan yang tertinggi. Itu pesan pertamanya, suster, harus menghormati pimpinan yang tertinggi. Karena pimpinan yang tertinggi itu bagi kita adalah wakil Kristus yang hadir di dalam kongregasi. Jadi harus kita menghormati. Dan sekarang itu dikatakan ministra umum ya, suster? Ya, sekarang di kongregasi. Oh iya. Ya. Nah, nama-nama pada waktu itu selalu dikatakan pimpinan tertinggi. Oh, itulah istilah orang Belanda. Oh, istilah orang Belanda. Iya, harus kita hormati. Dan kita berusaha mendoakan secara pribadi, terutama pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu Roh Kudus turun untuk para rasul dan semua umat, dan kita secara pribadi syukur kita supaya kita mohon juga turun Roh Kudus untuk pimpinan kita. Itu memang warisan dari mereka. Dan kalau bisa kita usahakan, kalau ada hasil tangan kita berikan kepada pimpinan tertinggi. Dan tetap itu saya ingatkan, apakah yang saya kasih, karena ingat janji itu ya, apa yang bisa saya kasih kepada pimpinan kami. Lalu sering sekarang sebagai pimpinan, karena sekarang ini kan boleh katakan tidak sibuk aku seperti dulu, kandang ayam dan segalanya. Ini aku di rumah. Sudah pensiun ya, suster? Aku tanyalah Suster Imelda, Suster Imelda, mau nih suster menerima hasil karya tangan, hasil berjaya saya? Ya suster, maulah katanya. Jadi syukurlah dia mau. Saya berikan sama dia, lalu kepada dewan saya sudah kasih satu-satu. Karena kuigat itu dari dulu-dulu itu memang kami tetap berdaya buat sapu tangan itu disulam. Kalau bulan Mei adalah hari ibu. Waktu itu hari ibu harus diberikan kepada pimpinan. Ya. Tapi sekarang ini karena tidak ada lagi seperti sudah modern, tidak lagi diingat itu. Nah, itulah kesan yang pertama dan warisan pertama saya terima. Dan yang kedua, tetap saya ingat itu, ya kita sebagai suster Fransiskan sudah menjadi novis, sudah menjadi profesi, sudah lama kita kan. Tetap kita menghargai pakaian kebiaraan kita. Kita ini bukan asal-asal saja. Ini adalah
sebagai lambang kecintaan kita kepada Tuhan. Kita lain daripada umat di luar. Di luar itu boleh ganti pakaian, boleh 3 hari, tetapi kita sebagai Suster Franciscanus Romanis hanya 1-2. Harus kita memeliharanya dengan baik. Untuk juga sebelum memakai harus kita cium dulu. Lalu kita harus berkata, ya Tuhan, pakaikanlah aku pakaian kebiaraan, agar aku tetap rendah hati, tetap sabar, tetap sederhana, dan tidak menonjolkan diri. Inilah. Lalu yang kedua, mengenai selubung ini, tidak asal-asalkan saja begitu, tapi Ada juga doanya. ada juga doanya. Doanya adalah, ya Tuhan, tudungilah aku dengan tudung cinta kasih, agar aku tertutup akan hal-hal dunia ini, tetapi aku hanya terbuka untuk Engkau. Lalu mengenai ikat pinggang, walaupun ikat pinggang kita sudah terikat, tetap kita cium dan mengatakan, ya Tuhan, ikatkanlah aku dengan ikatan cinta kasih, agar aku tetap sedia untuk diutus kemana saja demi kepentingan kongregasi Franciscanus ini, dan juga demi kepentingan sesama. Itu jangan lupa ya, jangan asal ikatkan saja begitu. Ya. Lalu mengenai cambuk dulu ada di sini, cambuk ada dulu di sini, cambuk dengan tampak dengan apa ya, diukir di sini, tapi sekarang gantinya salib. Jadi ini yang terakhir dikatakan, kita cium juga salib sebelum dipakai dan berkata, ya Tuhan, ajarilah aku, buatlah aku ya Tuhan, seperti Yesus. Karena dengan Yesus menerima penderitaan, sengsara, mulai dari Taman Getsemane sampai ke Bukit Golgota. Yesus, ajarilah aku. Lalu yang terakhir dulu ada rosario di sini. Kita mencium rosario dan berkata, ya Tuhan, bantulah aku agar aku dapat meneladan Ibu Maria, terutama di dalam kesuciannya, dengan ikhlas juga dengan sabar. Semoga ya Tuhan, aku dapat meneladan Ibu Maria dengan berdoa setiap hari. Dan ini memang tetap saya rasakan sampai sekarang, mengingat bahwa Santa Bernadette itu waktu mulai kecil dia sudah rajin berdoa rosario, pesan Maria kepada Santa Bernadette, banyaklah berdoa rosario, karena manusia zaman ini dia memerlukan doa supaya manusia zaman ini bertobat. Itulah kamu buat yang sampai Bernadette. Sampai di dalam biara Bernadette itu tetap ada rosario di tangan. Kemana saja dia tetap dia berdoa untuk kebutuhan manusia
supaya manusia ini bertobat, karena manusia ini banyak sekarang berdosa. Itu tetap dalam hatiku juga mengenai rosario ini tetap begitulah. Kira-kira suster tahun berapa perubahannya itu? Makanya rosarionya tidak ada lagi di pinggang. Oh ya, itu memang saya ingat. Saya sudah konsili Vatikan kedua. Oh, Karena aku ingat banyak perubahan. Saya sudah Vatikan kedua tahun 1965 saya ingat. Tanyalah papa saya lupa. Karena pada waktu itu tadi dari pertama saya katakan kalau menjadi suster tidak boleh pulang ke kampung. ya. Jadi saya sempat 8 tahun di dalam biara tidak pernah ke kampung. Karena memang saya nekat jadi suster. Iya. Sesudah konsili Vatikan kedua itu, saya mau berubah. Rosario tidak usah lagi boleh di kampung, Ya. tidak usah ditunjukkan kepada orang-orang. Lalu suster-suster juga kalau terlok ke negaranya boleh juga mengunjungi orang tua. Disitulah terjadi perubahan-perubahan Banyak itu ya suster. perubahan. Setelah konsili Vatikan kedua. Iya. Iya suster. Iya. Saya juga melihat bahwa itulah salah satu keunikan sekarang para suster SFD, kemanapun pergi dan dimanapun berada, rosario selalu ada di kantong. Ini dia, ada rosario yang selalu siap sedia kapan saja ada bersama kita, gitu ya suster, supaya kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi, selalu didoakan oleh ibu kita, Bunda Maria, ya suster, kepada putranya Yesus Kristus. Oke, terima kasih suster atas... Oh ya, sedikit lagi lah. Oh ya, lanjut suster. Saya sebentar tadi saya lupa. Mengenai doa-doa, mengenai jubah dan segalanya, saya sudah konsili ini lah. Di negeri Belanda, mereka tidak berjubah. Oh, Jadi waktu kami ke negeri Belanda pertama kali, suster yang lebih tua itu masih berjubah. kira-kira tahun berapa suster pergi ke Belanda? Oh iya, Ya. tahun 1985. Di situ masih ada suster SFD sampai 200 sekian. Oh, masih banyak ya suster? Ya, masih banyak. Di Belanda. Dan kami di sana mengunjungi komunitas-komunitas. Dan saya tetap membawa buku itu. Kalau kami pergi ke Amsterdam, oh siapa di sini suster Teno, siapa suster ini? Aku, kok dari mana kamu tahu? Padahal aku bawa buku. Iya. Iya. Kok rajin kali, si kecil. Saya dikatakan si kecil walaupun sudah tua. Suster si kecil. Iya. Jadi setiap komunitas tetap saya bawa buku itu. Oh, namanya suster ini, suster ini, suster ini. Iya. Jadi waktu di sana itu memang kami mengunjungi, kalau saya tidak silap saya 30 komunitas. Tapi ada 3 suster, ada 5, ada hanya 2 gitu. Komunitas SFD di Belanda. Iya, Oh. iya. Dan sampai kami ke permulaan di mana kongregasi kita pertama itu Moeder Constantia, yaitu ya, Ya, ke Bokopen. Oh. Kami di sana berdoa karena disitulah suster kita yang pertama ya di Bokopen itu. Ya. Mereka berangkat dari negaranya mencari tempat yang cocok di negeri Belanda adalah Bokopen. Karena Bokopen ini adalah kota yang sebenarnya kecil, tapi semua penduduk kota itu yang beragama. Masih di sekitar Belanda ya suster? Masih Belanda. Dan pastor itu menerjemahkan kepada kami bahwa ya, ada bukunya. Di sinilah suster-suster pertama kalian itu. Ada bukunya. Di sini mereka berdoa, di sini kerjaan pastoral, menolong pastoral. Pada buku dia juga tidak tahu lagi kan, karena sudah ratusan tahun lalu. Ya. Hanya dia dari buku itu, dari buku pertama itu dibaca, diterjemahkan kepada kami, diterjemahkan oleh Moeder Clementina bahwa beginilah keadaannya. Lalu kami dari Bokopen pergi lagi kami
ke UMW. Wawi. Kan UMW di mana nanti para suster kita pertama ini mencari tempat yang lebih besar. Berarti suster juga menjalani perjalanan yang dijalani oleh Mother Constantia. Iya. Wah, luar biasa perjalanan bagi saya luar biasa. Iya. Memang Mother Clementina ini dari sini kita ke sini kamu harus tahu. Dan kita pergi ke Belgia. Oh, ke Belgia. Di sana sekulit dari Johanna Nering. Ya. Kita pakai, kami pergi ke makam Johanna Nering. Di sana kami berdoa, meditasi di makam Johanna Nering. Iya. Supaya suster-suster Indonesia yang pertama kami harus kami jalani semua. Pergilah kita ke ini melihat yang jambatan 10 kilometer. Semua boleh dikatakan kami dimanja. Saya Suster Josepa dari Sumatera, Josepa almarhum, yang marhum, dan juga dari Jawa Suster Mardan dengan Suster Emmanuel. Boleh dikatakan kami jalan dan sampai kami ke desa-desa juga. Bagaimana keadaan di desa. Berapa bulan suster di Belanda? Kami sengaja panjang. Sengaja panjang. Karena Menikmati ya, kami suster? menikmati di mana musim bunga, di mana musim salju, di mana mereka sengaja. Iya, supaya suster Indonesia dapat melihat keadaan-keadaan di sini. Waktu musim salju, saya dengan Markle dengan Josepa pergi ke halaman dan main-main dengan salju. Asik banget. Ya, memang asik. Kami sangat dimanja. Jadi mereka menonton suster-suster Belanda semua, ada banyak kan di atas lantai 2 melihat suster muda. Kemang suster muda, yogi suster. Apa artinya suster? Lihatlah suster-suster muda ini. Jalan ke sana, mereka tahan ya. Saya tidak tahan memegang salju, tapi mereka bermain-main sambil begini. Wah, katanya. Jadi, mah ya. Hut ya suster, yang suster. Ya, suster. Masih ingat sampai sekarang ya suster. Ya, itu tetap saya ini. Mantap. Iya, boleh dikatakan agak lama lah di situ kami. 3 atau 4 bulan saya lupa lah. Iya, saya ada begitu. Kami jalani kota-kota besar, Amsterdam, dan kami pergi juga ke tempat istana Ratu Wilhelmina yang terkenal memerintah Indonesia. Suster, selanjutnya, apa kesan menarik dari suster misionaris kepada suster? Kesan menarik dari mereka, suster? Oh iya, sebenarnya banyak kesan menarik, tapi semua merepotkan bagi saya. Kira-kira yang paling, suster? Yang paling menarik. Nah, mereka pertama itu dengan senang bersama dengan suster-suster muda untuk kami ya. Dan nasihat-nasihat mereka itu memang baik, kuat, tapi merepotkan. Tapi katakan itu, halo suster muda, kamu kan mau menjadi suster Franciscanus Dongeng kan? Kalau sebagai suster Franciscanus Dongeng, suster-suster muda ingat ya, harus rajin berdoa, rajin bekerja, rajin menolong sesama, jujur, dan harus gembira. Kalau ada salah, cepat minta maaf. Jangan ditunggu sampai matahari terbenam. Ingat ya suster-suster muda, kalau mau menjadi suster Franciscanus Dongeng, hafal. Kami hafal lah itu. Bersama-sama kami calon-calon sampai nopis. Ingat,
nasihat mereka itu. Dan pada umumnya yang kesan yang saya terima dari mereka itu adalah tetap menjaga nama baik sesama susternya. Jangan dilihat yang salah, tidak boleh. Hanya yang baik dilihat dari seseorang. Memang maafkan kalau kami orang Belanda ya, orang misionaris. Kalau salah kami katakan salah. Kalau baik, baik. Kami tidak mau sembunyi-sembunyi. Terus terang saja. Tapi harus berdoa. Dan ingatlah suster-suster, silensium itu sangat penting di dalam kongregasi kita. Silensium artinya berbicara dengan Tuhan. Kamu sebagai suster-suster Indonesia, memang kami tahu bahwa kamu semuanya suka berbicara, tapi silensium. Ingat, kalau ada dibuat lonceng, terus diam. Dan kalau rekoleksi itu kami semua bersama dengan misionaris keliling meja dengan diam-diam, terbuka tapi rahasia. Boleh mengaku kesalahan. Misalnya kan, aku pada minggu yang lalu sakit hati kepada suster Antonetta karena dia mengatakan kepada aku kata-kata, tapi cepat dia minta maaf. Dan misalnya memecahkan piring, memecahkan gelas, itu dibicarakan. Lalu pimpinan mengatakan menasehati supaya jangan lagi kalau makan harus berhenti. Kalau kita jalan harus dimasukkan tata kerama Suster Francis harus dipelihara. Ya suster-suster, kita memang suster Belanda, suster misionaris, harus memberikan teladan kepada suster dengan juga, tidak hanya manajemen. Itu nasihat dari pimpinan saling memberi nasihat, saling memberi gerakan, saling hormat. Karena kita kan adalah satu ibu, satu dan saling. Lalu seterusnya paling menarik bagi saya kisah mereka. Kalau misalnya bangun pagi, jangan kita itu karena senang bangun pagi boleh bebas ke sana kemari. Tunggulah dulu lonceng. Tunggu lonceng, boleh bangun berdoa di kamar masing-masing. Lalu ada seorang suster muda mengatakan, bangunlah kamu yang tidur di sini, Tuhan akan menerangi kamu. Jawaban suster dari kamar, Deo gracias. Intinya syukur kepada Allah. Walaupun senang bangun, itu harus berdoa dulu. Ada lonceng, jam 5 bunyi, berdoa dulu. Lalu baru cuci muka atau mandi cepat-cepat sebelum ke kafe. Lalu sesudah selesai semua rapi, mau berdoa, pasang kaos kaki, pakai sepatu yang tertutup, pergilah ke Dua Maria, berdoa di sana. Permisi sama Ibu Maria, kami mau berdoa dulu Ibu Maria, kami mau berdoa. Itu juga sepertinya kesan yang menarik bagi saya. Sampai sekarang tetap kata-kata itu
tersimpan di dalam hati. Bangun, berdoa dulu sendiri. Menurut saya lalu kalau kita makan harus sopan. Yang mengambil makan harus yang tadi baru. Kalau kita berjalan berdua, sebelah kanan adalah suster yang jangan sembarangan. Banyak hal yang Sederhana tapi bermakna gitu ya, Sister. bagi saya memang bermakna. Sekarang juga sampai kalau jalan gitu atau ke sana dengan sekelilingnya atau dengan suster, saya tetap menghormati.